Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, anak-anakku, jamaah sekalian, kita ketemu di forum kajian online walaupun tidak bertatap muka, tapi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman, Islam, kesempatan sehingga kita bisa ketemu di kajian online. Anak-anakku sekalian, kita patut bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita sudah beberapa hari puasa dan itu patut kita syukuri karena banyak saudara-saudara kita, banyak orang lain di luar sana yang tidak bisa bertemu Ramadan. Bisa jadi karena mohon maaf belum terketuk hatinya untuk menjalani puasa Ramadan, atau mungkin tidak diberi kesempatan ataupun kesehatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan, atau bahkan mungkin sudah diambil nyawanya oleh Allah sehingga tidak bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Anak-anakku sekalian, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anakku sekalian, di sore hari ini kita akan membahas nikmatnya Ramadan, atau mungkin bahasa yang tepat adalah bagaimana Ramadan kita bisa maksimal, bisa optimal dikala kita sedang berada di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan, Ramadan kita pada tahun ini sedikit spesial. Apa spesialnya? Karena Ramadan kita tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau di tahun kemarin kita masih bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, masih ketemu sejenenge jaburan, kemudian masih ketemu yang namanya takjilan, bahkan mungkin ada beberapa masjid yang mengadakan sahur bersama. Nah, di tahun ini sedikit berbeda. Kita tidak lagi bertemu dengan takjilan, kita tidak lagi bertemu dengan majelis ilmu menjelang berbuka puasa, kita tidak lagi bertemu jamaah tarawih di rumah, dan banyak lagi yang tidak kita temui di Ramadan ini. Nah, apakah kemudian kita harus berkecil hati? Jawabannya adalah tidak, anak-anakku sekalian. Ya, jawabannya adalah tidak. Ramadan ini tetap masih bisa menjadi Ramadan yang menggembirakan. Ramadan ini tetap masih bisa menjadi Ramadan yang penuh berkah. Salah satunya apa? Mungkin kita tahun-tahun yang kemarin tadarusnya tidak di rumah, tidak bersama orang tua, justru malah bersama jamaah masjid yang lain di masjid. Apakah itu kurang baik? Enggak juga, itu sangat baik. Cuman ketika keadaan seperti ini, ketika kita bisa tadarus bersama orang tua kita bisa bertadarus dengan saudara kita, setelah sholat berjamaah tarawih di rumah bersama orang tua kita, bersama saudara kita, itu Masya Allah, keberkahannya akan jauh lebih banyak. Selain itu, yang kemarin-kemarin kita memanfaatkan waktu sebagai PPT, para pencari takjil di berbagai masjid. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu untuk apa? Berbuka bersama dengan keluarga di rumah. Itu juga sangat baik, anak-anakku sekalian. Nah, kita harus ingat salah satu fungsi puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa hanya satu niat, hanya untuk Allah dan hanya untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita. Itu satu. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara tentang puasa, berbicara dengan COVID yang ada sekarang ini, puasa kita pasti berbeda. Ada anjuran untuk work from home, ada anjuran untuk study from home, belajar dari rumah. Bahkan banyak meme di luar sana yang saya menjadi pahlawan bangsa dengan rebahan di rumah.
Nah, ketika Ramadan ini bagaimana? Apakah kita cuma rebahan, dundang-dundung, ngalor ngidul, neng jero rumah, neng jero kamar? Saya rasa enggak. Anak-anakku sekalian, jangan sampai Ramadan ini terbuang sia-sia karena anjuran belajar dari rumah, karena anjuran bekerja dari rumah, kemudian kita cuma rebahan tok di rumah. Enggak. Ramadan ini tetap harus menjadi Ramadan yang istimewa. Kita harus tetap meningkatkan ibadah kita, sholatnya, kemudian tarawihnya di rumah tetap harus kita laksanakan agar Ramadan kita tetap bermakna. Nah, anak-anakku sekalian, banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, banyak keistimewaan yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Salah satunya apa? Kita belajar lebih untuk bersabar dibandingkan Ramadan-Ramadan yang lain. Ketika Ramadan yang lain, kita hanya melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan untuk berbicara hal-hal yang tidak baik. Nah, hari ini, di Ramadan tahun ini, kita banyak belajar hal yang lebih lagi. Apa itu? Satu, kita belajar untuk bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Dengan anak-anakku ini berada di rumah, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya, anak-anak sudah bersabar untuk menghadapi ujian dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya tidak menularkan atau tidak menjadi pasien yang terkena COVID. Selain itu anak-anakku, ketika anak-anakku bisa di masyarakat, kemudian bermanfaat, kemudian bisa jadi membantu untuk menyalurkan bantuan-bantuan bagi warga terdampak COVID, baik dari donatur maupun dari pemerintah. Nah, itu juga sudah menjadi lada pahala bagi anak-anakku sekalian. Makanya Ramadan ini tetap harus menjadi Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh Ramadan yang kita manfaatkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar derajat ketakwaan bisa kita gapai bersama. Nah, selain dengan sabar, banyak hal yang bisa kita lakukan anak-anakku sekalian. Bisa juga dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan kualitas puasa kita seperti sebelum-sebelumnya. Dengan memperbanyak tadarus, kita targetkan untuk satu Ramadan ini kita bisa khatam 1 kali, atau mungkin bisa jadi 2 kali dan sebagainya. Nah, karena apa? Keistimewaan di Ramadan ini sama dengan keistimewaan Ramadan yang lain. Salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Apabila tiba bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan dibelenggu. Nah, itu artinya apa? Ramadan ini terbuka lebar jalan kita untuk menggapai surganya Allah. Ditutup serapat-rapatnya jalan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi nggak cuman Anda duduk di rumah tok, tapi juga harus meningkatkan kualitas puasa kita. Karena apa? Dalam hadis juga diriwayatkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia puasa itu ngelih. Karena apa? Puasanya tidak berkualitas. Karena apa? Mohon maaf, masih maksiat. Karena apa? Mohon maaf, mulutnya tidak dijaga. Karena apa? Mohon maaf, tidak mau menjaga amarah dan lain sebagainya. Makanya mari di Ramadan ini, walaupun kita ada anjuran untuk belajar di rumah, untuk berada di rumah, kita nggak jadi pribadi yang mager. Kita nggak jadi pribadi yang rebahan. Sahur, sholat subuh, turu, sholat zuhur, turu, dan seterusnya sampai buka, sholat isya, turu meneh, sahur meneh, dan seterusnya. Nah, itu gak ada manfaatnya anak-anakku sekalian. Terus bagaimana cara kita membuat aktivitas kita bermanfaat? Ya, banyakin aktivitas amal soleh, tadarus, sholat sunnah, membantu orang tua, dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita laksanakan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi nggak cuma di rumah, rebahan, tidur, gelundang-gelundung, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya, menambah aktivitas yang bermanfaat, bersabar. Walaupun
kita sedang terkena COVID seperti sekarang ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita sekarang sedang kena nih yang namanya corona, COVID. Kita disuruh untuk diam saja di rumah. Selain bersabar, kita bisa ngapain lagi? Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita bisa memanfaatkan momen ini untuk makin menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, salah satunya adalah bisa jadi kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Tidak harus dengan merogoh uang sendiri. Kalau punya, alhamdulillah disumbangkan. Walaupun cuman beras 1 kilogram, alhamdulillah bisa disedekahkan. Nah, tapi kita juga bisa membantu dengan tadi kita aktif di masyarakat untuk membantu mendistribusikan sembako, bantuan-bantuan bagi warga lain yang terdampak COVID. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nah, yang berikutnya adalah kita harus senantiasa sabar. Ya. Karena apa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang khusyuk, kalau kondisi seperti ini, lagi Ramadan, kemudian kena COVID, bukan berarti kita terus menyalahkan, wah Ramadan saiki kok sepi, dan lain sebagainya. Tapi justru dalam sholat kita harus senantiasa untuk apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah Engkau untuk menghilangkan COVID ini. Atau ya Allah semoga COVID ini segera selesai, sehingga semuanya bisa kembali normal. Bahkan kita yang hari ini harus pembelajaran jarak jauh, bisa jadi segera untuk kembali lagi di kelas. Bisa ketemu lagi di kelas, bisa silaturahim lagi di kelas. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita disuruh work from home, kita disuruh belajar dari rumah, alangkah baiknya kita manfaatkan itu untuk apa? Meningkatkan kualitas kita bersama orang tua kita. Sahurnya bareng dengan bapak ibu, sahurnya bareng dengan kakak adik, bukanya bareng sama bapak ibu, bukanya bareng sama bapak adik, sholat tarawihnya jamaah, kemudian sholat subuh dan lain sebagainya. Kalau bisa di masjid alhamdulillah, kalau tidak minimal berjamaah dengan keluarga. Tadarusnya bareng. Nah, itu akan meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan, walaupun di rumah tapi tetap bermanfaat. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak teringat ada sebuah pertanyaan kepada seorang syekh. Ini tidak terjadi di Indonesia. Dia bertanya begini, Syekh, bagaimanakah dengan puasa kami? Apakah diterima puasa kami? Engkau berpuasa dengan sahur dan berbuka. Kemudian bagaimana dengan kami yang puasanya tidak berbuka karena sedang dilanda kelaparan? Nah, Masya Allah, dengan keadaan sulit itu, insya Allah kalau diniatkan kepada Allah, Allah akan melipatkan ganda pahala kita. Dan kita harus ingat, dalam Quran surat yang lain, Allah pernah menjelaskan bahwa kalau kita berbuat baik, itu kayak kita menanam satu biji padi. Kita nanam satu padi, kemudian satu biji itu jadi 7 batang, setiap batangnya berisi 100 bulir. Satu kebaikan yang kita lakukan mendapatkan 700 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika hari biasa. Apalagi ketika bulan Ramadan. Masya Allah, kebaikannya akan berlipat-lipat. Makanya mari kita maksimalkan Ramadan kita agar tetap menjadi Ramadan yang berkualitas. Nah, satu lagi anak-anakku, keadaan kita sedang sulit. Ramadan kita istimewa, kita disuruh di rumah. Meriahnya Ramadan yang biasa kita temui di setiap malam tiba-tiba hilang. Kemudian itu bagaimana? Bapak ingat ada Quran surat Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan demi Wad-Duha, demi waktu matahari sepenggalah naik, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam yang gelap dan sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu.
Jadi kalau Bapak coba dengan bahasa puitis ya, kalau kamu lagi seneng, kalau kamu lagi bahagia, kalau kamu lagi dalam kondisi nyaman, ingatlah kepada Tuhanmu. Dan kalau kamu lagi susah, dan kalau kamu lagi sedih, kamu sedang gundah gulana, ingatlah kepada Tuhanmu. Kenapa? Mawad'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Kalau kita sedang susah, kita sedang payah, kemudian kita ingat kepada Allah, insya Allah akan menjadi amalan ibadah kita yang baik. Bahkan dalam hadis diriwayatkan, ketika kita sedang sakit, kemudian kita bersabar, kemudian kita meninggal, maka itu termasuk syahid. Nah, anak-anakku sekalian, untuk itu di bulan puasa yang seperti sekarang ini, marilah kita bersama-sama. Marilah kita saling menguatkan. Marilah kita saling menyemangati. Menyemangati orang tua kita, menyemangati saudara-saudara kita. Untuk apa? Untuk memaksimalkan puasanya agar dapat menjadi ibadah yang bermanfaat. Agar dapat menjadi salah satu ibadah yang barangkali nanti membawa kita kepada surganya Allah. Mungkin itu dari Bapak, cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.